Panatua Zaesin akan melanjutkan spoiler alur cerita Battle Through the Heaven versi novel. Panatua Zaesin ngucapin terima kasih atas like dan subscribe kalian. Perjalanan Xiaoyan chapter 985 dikejar dengan niat membunuh. Sinar cahaya meluncur keluar dari Bone Transforming City dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu menyebar ke pegunungan yang berada di luar kota. Xiaoyan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimal, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Ekspresinya sedikit suram saat pembangunannya dilakukan di depan. Meskipun dia tidak merasakan Fei Tian mengejar, dia tidak berpikir bahwa orang tua yang tampak muda akan menyerah begitu saja. Bagaimana orang tua ini menemukanku? Saya telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari Wind Lightning Pavilion untuk menemukan saya. Beberapa keraguan muncul di hati Xiaoyan saat sosoknya melintas. Wilayah utara Central Plains sangat luas. Terlepas dari seberapa mampu Fei Tian, tidak mungkin orang ini muncul di lautan manusia tanpa alasan. Apalagi melihat sikapnya tadi, terlihat jelas bahwa orang ini sudah menyadari keberadaannya. Mungkinkah dia telah ditemukan oleh mata-mata dari Wind Lightning Pavilion ketika dia memasuki kota kemarin? Bahkan jika itu terjadi, tempat ini sudah berada di luar wilayah Wind Lightning Pavilion. Tidak mungkin bagi mata-mata dari Wind Lightning Pavilion untuk menyampaikan informasi kembali ke Wind Lightning Pavilion dalam sehari bahkan jika mata-mata itu telah dipasang. Keraguan muncul di hati Xiaoyan. Dia tanpa sadar merasakan bahaya. Orang itu mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tapi dia benar-benar memberi Xiaoyan perasaan berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang jarang dirasakan Xiaoyan pada siapapun kecuali tetua Qianbai yang tak terduga dan hantu iblis tanah tua. Kekuatan orang tua ini setidaknya adalah dari bintang 8 Daosong. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan Tianhuo Zunze, akan sulit bagi saya untuk menghadapinya secara langsung kecuali saya menggunakan lotus api pemusnahan, tetapi pada akhirnya itu adalah keahlian pelestarian hidup saya, kecuali jika benar-benar diperlukan. Yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Pikiran ini terbang dengan cepat di hati Xiaoyan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Tubuhnya seperti meteorit yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Orang tua itu, benar-benar menyerah mengejarku. Xiaoyan terbang pembohong selama hampir 10 menit lebih. Alisnya terjalin lebih erat ketika dia melihat tidak ada yang mengejarnya. Akhirnya, dia terjebak dengan suara lembut. Aku yang dulu mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tawa samar tiba-tiba ditransmisikan dari suasana sementara Xiaoyan dengan lembut piknik pada dirinya sendiri. Tubuhnya menegangkan. Segera, matanya mengecil dan terkunci di puncak gunung di depannya. Fei Tian memegang perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mata putih keperakannya mengejek Xiaoyan. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan menghirup udara sejuk. Ekspresinya menjadi serius. Sepertinya akan ada masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, Anda telah memilih target yang salah jika Anda ingin bersaing dengan saya yang lama dalam hal kecepatan. Fei Tian tersenyum saat berbicara. Apa yang kamu rencanakan? Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya menyapu sekeliling tanpa meninggalkan jejak, mencari jalan untuk melarikan diri. Serahkan tubuh 3000 ilusi petir kepada diriku yang dulu. Anda mungkin telah mengumpulkan keempat gulungan tersebut, tetapi masih tidak mungkin bagi Anda untuk menanamkannya. Karenanya, sia-sia meninggalkannya Anda. Fei Tian berbicara dengan suara samar. Kau akan mengizinkanku pergi jika aku mengembalikan tubuh 3000 ilusi petir padamu. Mata Xiaoyan bertanya saat dia perlahan bertanya. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengarnya. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiaoyan dengan cara yang aneh. Dia tertawa, saya yang dulu juga tertarik dengan metode Qi Anda yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi jika kamu menyerahkannya kepadaku. Ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah suram saat mendengar kata-kata ini. Flame Mantra adalah dukungan terbesarnya. Alasan dia bisa mencapai level ini hari ini sebagian besar karena Flame Mantra. Jika orang ini ingin merebut Flame Mantra darinya, itu sedikit berbeda dengan mengambil nyawanya. Selain itu, Xiaoyan tidak mungkin menyerahkan metode Qi yang misterius seperti mantra api kepada orang luar, dan Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai musuhnya.
Aku yang dulu tahu bahwa kamu memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuhmu. Saya bisa secara samar merasakan keberadaannya. Namun, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekadar tubuh spiritual, saya yang dulu mungkin harus mundur hari ini. Sayangnya, Fei Tian tidak peduli saat melihat ekspresi suram Xiaoyan. Tatapannya perlahan melayang ke tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan putih salju di penjepit. Dia tertawa dengan suara lemah. Kata-kata yang arogan. Jika aku yang dulu berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah dia berani berdiri di depanku sekarang? Cincin putih salju itu bergetar sedikit dan semangat Tianhuo Zunze perlahan bangkit. Dia menatap Fei Tian di depannya dan tertawa dingin. Ekspresi Fei Tian sedikit berubah, menatapnya perlahan menyapu Tianhuo Zunze. Orang ini sudah bisa mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini pasti adalah ahli pamungkas kelas Douzun ketika dia masih hidup. Seorang pahlawan tidak menyebutkan prestasi lamanya. Tidak ada, jika, dalam hal masalah dunia ini. Terlepas dari betapa hebatnya Anda ketika Anda masih hidup, saat ini Anda hanyalah tubuh spiritual, rasa dingin bertahap juga muncul di suara acuh tak acuh Fei Tian. Xiaoyan, selama kau menyerahkan tubuh 3000 ilusi petir dan metode Qi yang kau latih, aku yang dulu akan mengizinkanmu pergi. Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidup Anda. Seorang Douzong hanya 8 bintang juga berani bertindak begitu sombong di depan saya yang lama, Tianhuo Zunze dengan marah tertawa. Dia menoleh ke Xiaoyan dan dengan lembut berkata, pergi dulu. Aku akan memblokirnya. Xiaoyan kaget saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai iblis tua Fei Tian itu, dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tianhuo Zunze saat ini paling banyak memiliki kekuatan yang mirip dengan Fei Tian. Selain itu, dia dirugikan karena dia adalah tubuh spiritual. Jika mereka bertarung, peluang kemenangan Tianhuo Zunze sangat tipis. Tenang, aku tahu batasanku. Saya hanya akan memblokirnya untuk sementara. Anda tidak perlu khawatir, cincinku itu memiliki jejak spiritualku. Saya punya metode sendiri untuk mengusirnya. Tianhuo Zunze melanjutkan, menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak saat mendengarnya. Dia segera mengangguk dengan kasar. Dia memang sedikit membantu dengan tetap di sini. Dia berhenti ragu-ragu, membuka sayap tulangnya, dan mengepakkan sayapnya dengan kekuatan tenaga, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan lihai meluncur ke arah lain. Fei Tian mengerutkan kening sedikit ketika dia melihat Xiaoyan melarikan diri. Kakinya melangkah maju dan baru saja akan mengejar ketika dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya sebenarnya telah terdistorsi. Sudah bertahun-tahun sejak saya berdiskusi dengan seseorang. Izinkan saya menguji kemampuan Anda hari ini. Sosok yang agak ilusi Tianhuo Zunze perlahan muncul di depan Fei Tian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang panjang yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana Anda memblokir saya, dia pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari telapak tangan saya. Fei Tian tertawa dingin, tubuhnya berguncang dan kilatan-kilat yang terang melonjak dari dirinya dengan cara tertidur, terjadinya kilatan petir, awan di langit di atas secara bertahap menjadi gelap. Petir seperti ular perak samar-samar mengalir di dalamnya. Iblis tua ini sebenarnya telah mencapai tahap mana dia bisa menggunakan Douqi untuk berkomunikasi dengan energi alam. Tangan Fei Tian mengulurkan tangan. Kilatan petir menyala dan tombak panjang yang diaglomerasi dari petir muncul dengan suara cici. Tubuh tombak itu bergetar seiring dengan ruang itu sendiri. Tianhuo Zunze tidak takut meski melihat skill kuat Fei Tian ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritualnya yang agung menyapu. Tubuhnya bergerak dan pedang panjang spiritual menembus ke depan sambil membentuk banyak riak spiritual. Fei Tian tertawa menghadapi serangan Tianhuo Zunze. Tombak petir di tangannya membawa petir Douqi yang tak tertandingi yang mengeluarkan suara cici berulang-ulang. Akhirnya, itu diayunkan dengan keras. Dentang, sosok Xiaoyan menirukan ke depan seperti seberkas cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit jauh di belakangnya. Namun, dia tidak berbalik. Tianhuo Zunze telah berusaha keras untuk memberikan waktu. Berbalik akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Bajingan tua, aku akan mengingat balas dendam hari ini. Aku pasti akan membayarmu di masa depan. Xiaoyan mengatupkan giginya, ekspresinya sedikit galak.
Orang tua itu sebenarnya menargetkan Flame Mantra. Ini benar-benar membuat Xiao Yan marah. Niat membunuh bergejolak di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dengan suara, swoosh, sinar cahaya itu terbang melintasi langit, langsung menghilang di tepi pegunungan. Penerbangan habis-habisan ini berlanjut selama hampir 20 menit atau lebih ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera, kekuatan spiritual keluar dari angkasa. Itu mengejutkan Tianhuo Zunze, yang tetap tinggal untuk memblokir Fei Tian sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Tianhuo Zunze sedikit serius. Sosoknya juga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dari kelihatannya, dia telah mengalami pertarungan kekerasan dengan iblis tua Fei Tian selama 20 menit ini. Berangkat dengan cepat, transmisi melalui luar angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzun. Jika saya belum mencapai tingkat Douzun dan saat ini menjadi tubuh spiritual, kemungkinan saya akan kesulitan menggunakannya. Namun, kecepatan orang itu sangat menakutkan, sepertinya dia akan menyusul dalam waktu singkat. Tianhuo Zunze mendesak dengan suara cemas saat dia muncul. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di jantungnya. Dia berbicara dengan suara serius, ada yang tidak beres, aku merasa orang tua itu telah mengunci lokasiku, sepertinya aku memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita. Mendengar ini, Tianhuo Zunze juga mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran orang berani mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Saya yakin tubuh saya tidak memiliki segel pelacak. Namun, dia masih mengetahui lokasi saya, dengan kata lain, itu adalah hal lain. Sebuah kedipan muncul dengan cepat di mata Xiao Yan. Segera setelah itu, dia memutar tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Menatap tajam ke gulungan itu sebelum menyukainya gigi dan melemparkannya dengan kasar. Keempat gulungan itu segera meluncur ke 4 arah yang berbeda, berubah menjadi 4 lampu perak saat mereka melakukannya. Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang. Baiklah, Panatua Zaesin akan melanjutkan di next video selanjutnya. Terima kasih.